Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Saudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita, dialah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, iri hati, fitnah dan curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira agama itu suatu sumber keuntungan. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan pelbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran dan kelembutan hati. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Berbahagialah yang hidup terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, yang memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Berbahagialah yang hidup terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah.
Haleluya, 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 ya haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita melihat ke belakang dan mencoba mengingat-ingat, kapan saat kita sangat tulus, sangat peka dan peduli kepada sesama. Teman-teman saya selalu mengingatkan, ingat ini satu bungkus ini bisa bertiga atau berempat. Ya, dia ngomong tentang kenangan akan Supermi atau Indomie, ya, merek apapun. Yang dulu pada saat-saat tanggal tua, kalau kiriman dari orang tua ya, dulu masih pakai pos wesel ya, telat. Ya kami harus mencari sesuatu, ya menebalkan muka untuk pura-pura mengunjungi teman ya, yang mungkin masih punya sebungkus mie, yang siapa tahu bisa dibagi. Dan orang yang sukses biasanya mengingat saat-saat dia susah dan ketika dia menerima uluran tangan seseorang yang seringkali tidak disangka-sangka. Saudara-saudari, pertemuan dengan Yesus, pengalaman akan kehadiran Allah selalu mengubah seseorang. Ya kecuali orang itu ya hatinya terbuat dari batu, ya, pasti akan meleleh ya, semua ya, keegoisan ya, kepentingan diri sendiri, ingin untuk aman ya, untuk situasi finansialnya akan luluh di hadapan seseorang yang mengingatkan dia ya, betapa ketika ia tidak punya apa-apa dan siapa-siapa, ada tangan yang terulur, tangan Tuhan yang menggerakkan hati-hati sahabat kita, mengangkat kita dari keterpurukan, ya, membawa kita keluar dari kegelapan dan membimbing kita kembali kepada Tuhan yang maha murah dan Tuhan yang melihat hati yang mau berbelas kasih. Sangat jarang dalam Injil ya disebutkan nama-nama wanita, karena mungkin ya saat itu ya tradisi adalah ya memang adalah patristik ya, yang pengikut-pengikut Yesus ya, para guru-guru yang memang kebanyakan adalah pria. Tapi Maria Magdalena kita ingat adalah seseorang kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan diri ketika ia sudah bangkit. Entah bagaimana Yesus melihat hati Maria Magdalena dan meminta dia menjadi rasul kepada para rasul. Katakan kepada mereka, aku sudah bangkit.
Mungkin bukan karena kecerdasan atau kekayaannya, tapi karena hatinya. Hatinya yang selalu mendamba Tuhan, hatinya yang selalu menangis dan ingin agar Tuhan selalu bersamanya. Semoga kalau kita menghadap altar Tuhan dan membawa persembahan kita dan permohonan-permohonan kita, kita mau mengingat semua kebaikannya. Bagaimana Tuhan menggerakkan tangan-tangan dan kaki-kaki ya sahabat-sahabat kita. Dan kita juga mau berjanji kepada Tuhan setelah menerima tubuh dan darahnya untuk belajar belas kasih, belajar dermawan, dan berbagi pada sesama.